Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya. Hari ini tanggal 26 Mei pukul 20:58 gua mau membahas Era Jaya guys. Jadi Era Jaya ini ya dia termasuk pemimpin lah, pemimpin yang ada di segmennya, di bidangnya ya. Dia distributor, dia juga impor dari bertransaksi dengan pihak-pihak luar gitu ya. Dan dia mau kompromi dengan perkembangan zaman sehingga dia masih bisa survive. Dia buka kalau misal dekat rumah gua itu ada banyak loh toko-toko grupnya Era Jaya ya yang sudah yang tadinya berada di mall sekarang sudah berada di pinggiran jalan gitu. Jadi modelnya kayak minimarket aja. Nah, cuman gini guys, Era Jaya ini memang adalah perusahaan yang dia bertransaksi dengan dia ya karena dia bertransaksi dengan Apple Singapura, kemudian pemasoknya juga ada Samsung ya. Akhirnya dia memiliki beberapa risiko, bukan beberapa, ada banyak minus ya, banyak minus yang perlu lo ketahui dari Era Jaya ini. Dia ada risiko nilai tukar mata uang. Ya, jadi kalau ya memang akan sangat dipengaruhi dengan naik turunnya US dollar gitu karena dia juga bertransaksi dengan pihak asing. Transaksi dengan pihak asing. Kemudian yang kedua, dia memang punya banyak hutang, terutama hutang jangka pendek. Bisnisnya dia memang mengharuskan seperti itu. Punya banyak hutang bank jangka pendek. Hutang bank jangka panjangnya nggak besar gitu ya, cuman hutang bank jangka pendeknya sendiri bisa 6 triliun. Bisa 6 triliun. Kemudian juga dia akan mendapatkan ya, dia akan mendapatkan eh, beban keuangan yang cukup besar. Beban keuangan di kuartal 1 tahun 2024 itu sekitar 148 miliar. Kita coba cek ya guys, di tahun 2023 dia bisa 600 miliar sendiri. Coba bayangkan, dia punya laba usaha 1,8 triliun. Ya, biaya keuangannya sendiri 600 miliar. Itu kan benar-benar menggerus laba bersih sehingga dia hanya memiliki laba tahun berjalannya di angka 18 miliar. Itu punya banyak hutang bank jangka pendek. Kemudian ya dipengaruhi dengan daya beli masyarakat. Karena dia bergerak di penjualan elektronik. Oke, sekarang dia tidak hanya di penjualan elektronik ya, dia juga ada beauty-nya, kemudian ada providernya juga, IoT dan sebagainya ya. Selain penjualan elektronik ini dia juga diversifikasi. Cuman memang yang paling besar masih dipengaruhi oleh penjualan-penjualan alat elektronik, tablet, smartphone, kayak begitu. Jadi itu ada banyak minus ya, ada banyak minus dan lain-lain sehingga membuat net profit margin dari Era Jaya ini termasuk bisnis yang dia bisa mendapatkan revenue 60 triliun. Bayangkan guys, revenue-nya dia 60 triliun di tahun 2023. Tapi laba bersihnya cuma 800 miliar. Berarti kan net profit marginnya hanya 1%. Dan konsisten seperti itu, nggak pernah gitu net profit marginnya di angka 5%, 10%. Terutama dalam 5 tahun terakhir, sejak tahun 2018. Nah, bisnis seperti ini ya, ada beberapa investor yang tidak suka, yang tidak mau. Karena terlalu beresiko. Sudah dia gross profit marginnya kecil ya, karena kan dia melakukan penjualan 60 triliun. Kemudian ada beban pokok pendapatan yang memang harus dia keluarkan. Dari 60 triliun dia mengeluarkan 53 triliun. Gross profit marginnya ini udah 10% aja. Cuman 10% bayangkan. 10% belum ada pemotongan-pemotongan yang lain. Di sini nih, beban penjualan dan distribusi, beban umum administrasi, belum kalau ada kenaikan gaji pegawai, pendapatan lain-lainnya juga cuma 200 miliar. Nah, kemudian ada biaya keuangan. Belum sekarang bagian rugi bersih entitas asosiasi. Jadi dia punya entitas asosiasi, dia juga punya perusahaan, katakanlah perusahaan patungan gitu ya. Ya, kita lihat nih di catatan nomor 11. Catatan nomor 11 nih. Dia punya perusahaan patungan, biasanya seperti itu. Tapi perusahaan patungannya masih mencatatkan kerugian tuh. Dia ada PT Susite juga, dia juga ada PT Susite gitu. Cuman ya
Kalau misalkan kita ambil kita pukul rata, ya dia masih mengalami kerugian di sini. Bagian atas entitas asosiasi dan beda dengan kalau ini sedikit gambaran aja ya, bukan berarti kita membandingkan kayak UNTR, kayak Harum gitu kan. Dia ada bagian atas entitas asosiasi, tapi entitas asosiasinya sudah menguntungkan. Nah, kalau si Era ini enggak, masih rugi dia nih. Bagian rugi bersih atas entitas asosiasi dan Ventura bersama. Balik lagi, sudah gross profit marginnya kecil, hanya 10%. 10% ini hitungannya kecil, guys. Kepotong-kepotong akhirnya net profit marginnya hanya 1%. Ini terlalu berisiko sebenarnya. Makanya ada banyak beberapa orang yang nggak suka dengan Era Jaya. Termasuk gue sendiri. Gue nggak akan masuk dengan saham yang seperti ini kecuali sahamnya benar-benar dihargai dengan valuasi yang sangat murah. Sedangkan valuasinya ya baru murah beberapa tahun belakangan aja, itu pun masih di angka 0,85. 0,85 sebenarnya masih banyak saham lain dengan dividen yang menarik dan valuasi yang lebih murah. Sehingga sebenarnya kalau kita boleh fair-fairan ya, secara objektif berdasarkan angka, ya Era Jaya bukan pilihan utama gitu untuk saat ini. Di samping dia memang labanya tidak konsisten tuh. Walaupun penjualannya bertumbuh, tapi karena ada hal-hal yang tadi gue sebutkan, labanya tidak bisa konsisten. Seperti itu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.